Jadi rusaknya hutan, rusaknya gambut. Nah kemudian rusaknya di kita kan rusaknya sungai. Nah, bakal lengkaplah benar tadi. Jadi di satu sisi sungai kita sudah tidak mampu menahan air yang melimpah tadi. Ya. Ketika hutan kita tidak mampu menahan karena kondisi lingkungan yang tidak baik di hulu, akhirnya kan dia turun kan Pak Prof? Ya. Turun sampai dengan ke hilir. Di hilir misalnya tadi sungai tidak mampu menahan, maka masuklah ke pemukiman. Kemudian lahan-lahan gambut yang harusnya bisa menyimpan sekian juta ton air juga tidak mampu lagi karena kondisinya rusak sampai 60% ya Pak Prof? Ya betul, 60%. 60%. Maka ini yang kemudian menambah parah. Sekarang kita masuk ke hal lain juga yang kemudian sekarang ini kan menjadi ramai. Kan kita sering bicara di podcast terakhir, kita bicara soal ancaman banjir itu ketika Rob waktu itu kita berada di kampus ULM di Tangi kan Pak Rob. Kita dengan teman-teman waktu itu dengan komunitas Batang Banyu, ada Bang Subhar, ada Bang Pahari. Waktu itu kita bicara soal bagaimana kemudian banjir ini masih menjadi ancaman. Betapa rapuhnya kondisi kita, hujan sebentar terendam. Misalnya hari ini saja kan beberapa daerah tanah laut, kemudian Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Banjarmasin di beberapa kawasan kan juga sudah mulai terendam, Pak Prof. Artinya kondisi kita hari ini kan sudah semakin memprihatinkan, semakin parah. Ya, jadi kan ada dua lah faktor alam nih. Ada yang secara alami memang posisinya pasti di adalah Pak digenangi air kan ada. Ya. Karena kita membangun kota itu, membangun daerah itu pada posisi yang kalau istilah itu kan berada di permukaan laut kan. Ya. Nah, seperti Banjarmasin. Nah, Rob itu kan pasang laut kan itu. Iya, pasang laut. Jadi kalau pasang laut artinya sudah dipastikan karena dia berada di bawah permukaan laut, ya pastilah terendam. Nah, satu kan. Karena dalam situasi normal aja kita sudah berada dalam posisi di bawah permukaan air laut. Ketika air laut naik, pasti akan terdampak lagi. Tapi sebetulnya permukaan tanah yang kita diami ya, itu semua sudah di atas permukaan laut. Kita kan membangun pemukiman-pemukiman itu kan pasti nggak ada yang membangun di atas rawa kan nggak ada kan. Nah pasti, nah di atas. secara alam, secara logika alami pasti kita tidak akan terendam. Iya betul. Karena kita sudah 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 menguruk tanah. Atau memasang tongkat-tongkat yang waktu membangun pasti di atas permukaan laut kan itu. Nah, cuma kan itu faktor pertama. Ya. Tapi kenapa masih saja pada lokasi-lokasi yang kita bangun, jadi semua kotanya kan pasti yang dibangun. Kalau dibangun pasti bukan laut kan? Iya. Okay. Nah, tapi kenapa justru yang sudah dibangun itu tambah terendam? Nah, tambah terendam kan? Nah, kemarin sudah saya jelaskan lah, alam itu memang disebutkan di Quran kan, di surah Al-Mulk, alam itu dia mampu mengatur sendiri. Tuhan mengatakan sempurna katanya. Alam itu bisa mengatur sendiri. Nah, contoh, kenapa Banjarmasin memiliki sungai lebih 100? Itu kan bukan diciptakan itu. Yang diciptakan kan kanal. Ya. Sungai. Artinya bukan kita yang membuat. Ya, sungai itu ciptakan oleh alam. Nah, itu kalau namanya sungai ciptaan alam. Iya. Kalau kanal baru dibuat. Nah, kanal baru dibuat. Nah, kenapa jumlahnya justru banyak? Alam. Karena itu untuk menampung air. Menampung air ketika banyak ya, di kiriman lah, kiriman air banyak. Nah, dalam perkembangannya, dalam perkembangan, karena kita
permukaan yang tadinya itu semestinya dialiri air, kita gunakan untuk tempat tinggal. Ada yang mengorokan atau sebagian pakai ya panggung kan, tapi tetap sebagian ada lalu debit air itu kan betul berkurang. Ya kan? Ya. Nah, lalu zaman Belanda karena kita melakukan pemukiman lah istilahnya kan, maka diperlukanlah kanal-kanal gitu kan. Nah, jadi kanal itu menggantikan ruang-ruang yang tadi ada sebenarnya bisa menjadi resapan air. Ya. Kemudian ketika kita uruk, maka dia tergantikan dengan kanal. Iya, tergantikan kanal-kanal. Nah, dalam perkembangan terakhir kita tidak tidak menghayati lah apa makna 1000 sungai. Tidak menghayati. Nah, bukti yang paling nyata itu ketika orang membuat drainase kota yang buatan. Yang sekarang banyak dijalani. Bagaimana bisa mengalirkan air? Permukaan air di luar lebih tinggi dari drainase. Kan tidak pernah akan mengalir. Nah, semestinya yang dibangun itu drainase sungai. Karena fungsi kedua yang penting sungai adalah drainase. Sungai itu kan untuk mengalirkan air dari hulu ke hilir. Nah, atau pasang kan tetap bergerak aja kan. Kalau pasang memang bergerak ke hulu kan. Nah, tapi sebentar aja balik lagi. Tapi kalau ternyata di kawasan pemukiman lebih tinggi, air di sungai lebih tinggi dari di kawasan pemukiman, kan tidak bisa keluar kemana airnya, lalu terendamlah. Artinya air yang di pemukiman karena di sungai tinggi, dia tidak mungkin ke sungai. Yang adalah air yang di sungai akan masuk ke pemukiman lagi. Betul. Artinya ini yang kemudian menambah parah. Menambah parah. Nah, kenapa jadi sampai permukaan sungai itu tidak mampu mengambil air yang di darat? Karena sungai sendiri daya tampungnya itu semakin mengecil, sudah berkurang jumlahnya. Nah, kalau dalam walaupun saya bukan ahli kalau saya baca katanya debit air di dunia itu tidak pernah berubah. Zaman Bahari sampai kiamat. Artinya yang namanya hujan itu juga misalnya itu dari air asal juga, nggak ada tambahan. Kan hanya siklus itu aja kan, beberapa perputaran aja yang kan. Yang terjadi yang menambah itu naiknya permukaan laut itu karena gunung es kan, mencair gunung es. Itu kan di laut kan. Nah, kalau yang soal air sungai ini kan tetap, jadi jumlahnya tetap. Nah, jumlah tetap, debit air, jumlah volume air tetap. Sementara daya tampungnya, coba bayangkan kalau di rumah aja, dulu daya tampung kita berapa tempat, dalam jumlah air yang sama, kalau tidak sesuai dengan yang asal, meluber dia kan keluar. Nah, artinya kan sederhana banget nih kita memahaminya, bahwa kalau kemudian tadi air tadi kan takarannya hanya segitu kan, karena kan tidak berubah, kan dia tidak bertambah, cuman kita saja merasa airnya rasanya lebih besar kan, padahal sebenarnya kondisi daya tangkap lingkungan kita, tanah yang kemudian hari ini tidak mampu menyerap lagi kan, di mana-mana misalnya ada itu dicor, kemudian diuruk dan segala macam. Yang itu yang harusnya bisa menampung air, kan sekarang menjadi tidak lagi. Yang dulu misalnya menjadi daerah tangkapan air, daerah kosong, sekarang diuruk. Nah, itu yang kemudian mengurangi daya tampungnya. Daya tampungnya. Padahal debit air tetap kan? Debit airnya tetap. Cuman ketika kemudian dia tidak mampu terserap, makanya akhirnya menyebar ke pemukiman. Nah, sekarang yang kedua di hulu sungai. Nah, kenapa jadi hulu sungai daerah-daerah hulu lah? Artinya di hulu kalau kita bicara ini daerah pegunungan. Kenapa? Nah, itu soal di hulunya kan? Soal di hulunya itu soal hutan. Nah, jadi kan kalau kita mengatasi soal yang ini bukan di kota lah. Soal hulu itu, maka itu harus kerjasama antar kabupaten. Karena lokasi itu kan menyebar di beberapa kabupaten. Tidak bisa satu kabupaten mengatasi. Karena itu harus turun provinsi kan. Berarti kalau kita bicara kewenangan, ini harusnya kewenangan pemerintah provinsi, karena ini kan mencakup antar kabupaten. Antar kabupaten, nah itu harus turun. Nah, itu kan masalahnya adalah soal hutan. Hutan itu kan
di Undang-Undang 41, Undang-Undang Kehutanan 4199 lah. Undang-undang Kehutanan. Nah, hutan itu fungsi utama. Hutan itu bukan soal pohon. Itu disebutkan di ini undang-undang menyatakan lah. Ya. Itu penata air. Jadi maksudnya bila air banyak itu kan akan disimpannya. Nah, bila kelebihan. Ya. Dan ketika di luar kosong, diperlukan akan dikeluarkannya. Nah, gimana caranya catchment area namanya kan? Kenapa dia bisa menampung itu? Itu adalah pepohonan kan? Pepohonan yang di hutan-hutan yang disebut hutan lindung. Hutan lindung itu harus dijaga, itu namanya. Kalau di Kalsel kita ini hutan lindung itu ya atap rumah kita. Atap rumah Kalsel. Hutan lindung kita tuh hari ini Pegunungan Meratus. Ya, Meratus. Yang memanjang dari Tabalong, Ya. Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, terus sampai ke Tanah Bubuyan Kota Baru. Ya, betul. Nah, bila ternyata banjir, dapat dipastikan sudah hutannya rusak. Kan tidak perlu terlalu diteliti lagi. Itu pasti rusak hutannya. Sehingga dia tidak mampu menahan lagi. Karena harusnya dia fungsi hutan, tapi bicara hutan tidak hanya bicara soal pohon dari Pak Porob kan, Ya. tapi bicara bagaimana dia menyimpan, ketika kelebihan air dia menyimpan, ketika kurang dia mengeluar. Nah, itu. Nah, yang kedua juga yang di daerah ini. Daerah apa namanya tuh? Kalau itu kan daerah dataran tinggi, Ya. yang dataran rendah nih. Itu kan banyak kan gambut lah. Ya. Nah, gambut itu kalau ditetapkan sebagai kawasan lindung oleh PP perlindungan gambut, itu pasti kedalamannya 5 meter. Kan gambut itu tanah berungga namanya. Nah, Ya, ketika musim kemarau itu kering kemudian rentan kebakaran. bukan, kalau itu berfungsi, nah ini menurut ahli gambut lah, ada 2 fungsi utama. Ada fungsi hidrologik. Nah, hidrologik itu artinya Air. menyimpan air. Nah, bayangkan kita berapa 600 hektar kan gambut kita nih. Bayangkan kalau 600 hektar lah, kedalaman 5 meter misalnya. Oh, karena dia berongga tadi ya? Berongga tadi. Artinya rongga itu menjadi ruang untuk menyimpan air. Nah, dia kan lebih canggih dari mesin. Nah, itu yang kita tidak pahami. Ternyata gambut itu lebih canggih dari mesin air. Yang mesin pompa itu. Lebih canggih dia. Iya. Ini kan ciptaan Tuhan kan. Nah, begitu air kelebihan simpannya masuk. Begitu kurang dikeluarkannya. Nah, itu satu. Yang kedua, sebagai apa namanya? Itu yang memberikan kayak hutan juga Pak. Karbon. Karbon, nah, sebagai karbon kan. Nah, 2 itu fungsi utamanya. Karena itu kan ada dijual kan, kita menjual karbon. Nah, bahkan itu lebih mahal dari hutan. Gambutnya lebih besar itu kemampuannya. Produksinya. Nah, sekarang posisinya sekarang ini. Lahan gambut kita. Lahan gambut kita 60% rusak. 60% rusak. Bayangkan itu. Nah, Rusak itu karena beralih fungsi atau? yang merusak, ini catatan peneliti. Yang merusak itu adalah ketika beralih fungsi menjadi Kawasan perkebunan sawit. Nah. Sementara hari ini perkebunan sawit itu terjadi masif. Nah, itu hasil yang kita tangkap. Nah, sehingga ada kebakaran itu merusak. Padahal Tuhan menciptakan sempurna sudah sebetulnya. Nah, kita yang tidak bisa menikmati. Nah, apakah di kawasan pinggir laut tadi kan? Karena rup air kan, atau di kasus tadi sebut juga kasus di sungai. Ya, Prof, artinya kan bayangan kita adalah kalau kita bicara sungai, tadi kata Prof, kenapa Banjarmasin itu banyak sungai, ratusan sungai, kemudian kenapa Kalsel itu banyak lahan-lahan gambut, itu sesungguhnya bukan sekedar rona alam saja, tetapi ada fungsi di situ. Ya, ada fungsi di situ. Sungai kenapa harus banyak di Banjarmasin? Karena memang berbeda dengan kabupaten, misalnya kayak Kabupaten Tapin, misalnya kayak daerahnya mereka pegunungan dataran tinggi. Kemudian kenapa harus ada lahan-lahan rawa? Gambut, karena gambut tadi ada ruang rongga yang dia bisa menyimpan tadi ya Prof ya, air. Tapi ketika itu rusak,
maka selesai. Ya, itu yang terjadi sekarang. Itu yang terjadi sekarang. Itu terjadi sekarang. Jadi rusaknya hutan, rusaknya gambut. Nah, kemudian rusaknya di kita kan rusaknya sungai. Nah, maka lengkaplah penderitaan. Jadi di satu sisi sungai kita sudah tidak mampu menahan air yang melimpah tadi, ketika hutan kita tidak mampu menahan karena kondisi lingkungan yang tidak baik di hulu, akhirnya kan dia turun kan Pak Prof? Turun sampai dengan ke hilir. Di hilir misalnya tadi sungai tidak mampu menahan, maka masuklah ke pemukiman. Kemudian lahan-lahan gambut yang harusnya bisa menyimpan sekian juta ton air juga tidak mampu lagi karena kondisinya rusak sampai 60% ya Pak Prof? Ya betul, 60%. 60%. Maka ini yang kemudian menambah parah. Artinya tadi, kalau kita bicara air, sesungguhnya ya takarannya tidak berubah. Iya, takarannya tetapi kemudian kemampuan menyerap airnya yang berubah. Menampung itu yang kemudian berubah. Karena kondisi lingkungan kita hari ini sedang tidak baik-baik saja, baik lingkungan gambut maupun sungai. Iya, betul. Jadi mungkin Pak Prof kan bisa lebih Pak Prof bisa lebih lebih merasakan kan Pak Prof perubahan dulu dengan sekarang. Mungkin dulu awal-awal ketika Pak Prof ke Banjar kan tidak seperti sekarang. Tidak pernah kejadian apa ya. Kalaupun pasang kan hanya pasang, hanya hitungan jam kan balik lagi kan. Itu yang terjadi. Kita tinggal hampir 50 tahunan. Tinggal di Banjarmasin kan. Artinya separuh lebih usia Pak Prof kan tinggal di Banjarmasin. Iya, betul. Artinya merasakan bagaimana perubahan dulu perilaku pasang itu dengan perilaku pasang hari ini. Berubah kan. Dulu kan Pak pasang ada sebagian yang memang. Nah, yang kedua gini lah. Kenapa ada waktu sampai sekarang juga sama? Kenapa di situ ada terendam sementara di lain tidak? Nah, rejim air ini apa istilah itu? Hakikat air itu pasti menuju ke daerah yang rendah. Nah, artinya bila itu dalam atau terpasang pasti itu lokasinya rendah, itu kan? Nah, sementara ini yang tidak kena banjir itu tinggi. Nah, dulu kan tanah-tanah kita kan tidak setinggi sekarang kan? Tidak setinggi. Kita kan berapa kali aspal aja berapa kali naiknya. Itu rumah orang kan sudah tenggelam sekarang. Nah, rumah ini di bawah jalan raya. Bawah jalan. Dulu kan dulu di paling rendah pun tidak ada air dulu. Artinya tanah kita itu memang sudah semakin ditinggikan. Karena kan tadi misalnya jalan, kan kalau kita gampang melihat itu kan kayak Jalan Hasan Basri Pak Prof. Kan median jalan itu dulu tinggi. Sekarang median jalan itu jadi semakin rendah kan? Itu karena aspalnya semakin ditinggikan. Kita kan kita mengukur ke rumah orang kan. Rumah-rumah yang lama. Dulu kan rumah itu pasti di atas jalan kan? Tidak mungkin di bawah jalan. Sekarang kan di bawah jalan. Artinya kan dia naik terus. Nah, dulu yang di bawah jalan pun nggak ada yang Gak ada yang terendam kan? Ada terendam yang memang yang memang rawa. Nah, zaman saya itu saya lihat itu air mengalir pasang katanya kan. Tapi emang daerah rawa itu. Nah, sekarang yang sudah tinggi pun sekarang sudah karena tidak setinggi yang lain kan. Jadi rumah yang dulu 10 tahun yang lalu tuh masih dalam kategori rumah itu tinggi, hari ini boleh jadi rumah itu sudah masuk kategori paling rendah. Ya, betul. Nah, kita contoh rumah aja, rumah mereka tanya ya. Dalam 10 tahun terakhir kapan dia rumah itu kena dia masuk. Sekarang kan di rumah orang kan banjir sekarang kan. Artinya debit air itu naik, ya kan? Naik. Apalagi sekarang kan ramai beberapa hari ini pemberitaan bahwa musim hujannya akan terjadi sampai dengan pertengahan 2025. Kita hari ini masih berada di bulan Januari kan Pak Prof. Januari 2021 itu masih ingat dalam ingatan publik. Nah, kita tidak berharap lagi banjir itu yang tidak pernah kita bayangkan terjadi lagi di Banjarmasin, terjadi lagi di Kalimantan Selatan. Maka kan harus ada upaya-upaya serius, baik upaya seriusnya di hulu, di tengah maupun di hilir. Ya, betul. Di hilir kan kita yang ada di sini kan Pak Prof. Artinya di hilir bagaimana sungai-sungai betul-betul difungsikan. Ketika sungainya tidak bisa dikembalikan normal, maka paling tidak ada kanal-kanal yang dibangun, ada drainase yang betul-betul bisa berfungsi. Kemudian di hulu bagaimana kemudian kondisi lingkungan kita harus lebih baik lagi kan Pak Prof. Jangan banyak bukaan-bukaan lahan yang itu kemudian semakin tahun rasa-rasanya kan semakin bertambah. Ini ada mindset yang perlu dirubah. Kan selama ini kan pikiran para pejabat ini kan, nanti pada saatnya sudah hilang lagi gitu kan. Mulai kayak langganan kan, langganan tahunan. Nah, mindset itu perlu jangan karena bila tidak itu kan ada kajian orang kan bila tidak diambilkan langkah-langkah
Nah, ketika naik, ini buktinya sekarang aja, itu ternyata dapat mengganggu perekonomian, mengganggu aktivitas keseharian, aktivitas ekonomi masyarakat kita, dan bisa menimbulkan kerugian-kerugian lain yang semestinya tidak perlu ada kerugian. Nah, jangan dibiarkan itu. Itu tanggung jawab pemerintah itu. Jadi makanya waktu banjir kemarin sempat ada gugatan class action kan, Pak Prof? Iya, iya. Jadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah ini ditugasi anunya dulu lah, Pak, bagian besarnya tuh supaya rakyat ini sejahtera. Kan itu tugas. Kalau tidak mensejahterakan rakyat, dosa hidup pemerintah. Nah, lalu apa anunya kan apa konkretisasi dari pernyataan Undang-Undang Dasar yang luas itu. Nah, lalu rakyat itu harus sehat, nah kan, sehat. Artinya bicara kesehatan. Ada program kesehatan. Harus ada penghasilannya. Kan ada di Undang-Undang Dasar. Harus penghasilan. Pokoknya harus bahagia dia kan. Dijaga jangan sampai sesuatu yang bisa merugikan yang itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Dulu lah ya ini ada kasus di Belanda ya. Ya. Ketika kapal di sungai gitu lah, kapal di sungai. Nah, ternyata di sungai itu ada tongkat gitu kan, yang tidak terlihat. Ya. Nah, kapal itu melanggar tongkat itu. Ya. Akhirnya karam. Nah, ternyata dalam putusan pengadilan Belanda, tongkat itu kan dia mencelakakan warga. Nah, semestinya pemerintah bertanggung jawab atas keselamatan warganya itu kan. Nah, jadi hanya abai soal tongkat? Iya, hanya soal tongkat yang itu kan soal sederhana nih contohnya. Iya, betul. Nah, karena akibat menimbulkan penderitaan terhadap rakyat dari tongkat tadi, pemerintah kena hukuman. Nah, apalagi yang terang benderang tuh banjir langganan gitu kan, dibiarkan langkah-langkahnya, ada mengambil langkah-langkah keliru gitu. Prof, tapi itu tadi kan ilustrasi bukan di Indonesia kan? Itu di Belanda ya. Kita kan secara konkordansi kan hukum kita tuh mirip kan waktu dahulu kan yang berlaku di Belanda, kita berlaku di Indonesia dan sebagian besar masih ada pengaruhnya. Nah, tanggung jawab pemerintah, dan Prof, itu nampak tetap ada. Itu. Prof, artinya kan kita bisa saja kemudian membuat tradisi baru dalam kemudian menagih tanggung jawab pemerintah dengan tadi bahwa pemerintah tidak boleh abai. Ada ruang untuk kita menggugat pemerintah. Pemerintah tidak sekedar hadir, misal kepala daerah nih, kita punya bupati, wali kota, gubernur baru nanti yang akan dilantik entah Februari atau Maret 2025 ini kan Pak Prof. Bahwa kan mereka tidak sekedar kemudian hadir membersamai sebuah program, mendampingi program-program yang sudah jalan selama ini, tapi bagaimana mereka hadir, bisa memberikan warna, bisa mengimprovisasi, sehingga mereka bisa bertanggung jawab penuh kan ketika ada kemudian hal yang kemudian masyarakat dirugikan kata Pak Prof tadi, maka kita punya hak untuk kemudian menggugat mereka. Betul. Nah, yang pertama ginilah, itu dikutip oleh Prof Eni yang Eni Urmani, hakim mahkamah. Ada mengutip pendapat dari itu dia pendapatnya pejabat tokoh di Amerika lah. Ada tulisannya. Jadinya pemimpin itu, dan ini ya wajar saja di tempat kita juga harus gitu kan. Pemimpin itu harus lebih dari rakyat. Iya. Jangan sampai rakyat yang ngayumi pemimpin. Itu keliru besar. Jadi begitu ada masalah, rakyatnya ada masalah, maka pemimpin itu mampu mengatasi masalah itu. Nah, itu kan. Jadi kita memilih pemimpin itu pasti orang yang bisa membawa kita ke lebih baik kan itu. Jika pemimpin kita juga yang mengendalikannya, mengatur-ngatur, bukan pemimpin namanya dia. Karena ketika dia menjadi pemimpin, dilantik dan disahkan menjadi pemimpin, maka ada hal-hal yang melekat dengan kepemimpinan dia itu. Iya. Dia punya otoritas, dia punya kewenangan di situ. Nah, dan kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah seperti misalnya dia punya konsep tentang banjir.
Kalau dia ujuk-ujuk tidak punya konsep apa-apa, nah ini bukan pemimpin namanya. Tidak bisa berdalih, ini kan peristiwa alam. Nah, dia bisa, dia bisa. Ah. Tidak kan alam itu, dan itu menyalahkan Tuhan namanya. Alam itu sudah Tuhan berulang 2 ayat lah. Surah Al-Mulk ayat kedua ketiga. Coba ya, betul diulang lagi oleh Tuhan. Coba saksikan kamu. Yang mana yang cacat di alam nih? Nggak ada. Nah, lalu di ayat lain mengatakan bila ada cacat itu karena perbuatan manusia. Jahara fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah, itu bila ada yang rusak pasti ada perbuatan. Nah, itu yang dipegang lah. Nah, kita kan tidak ahli ilmu lingkungan tapi membaca Quran. Nah, ini kita yakin bahwa ketika Tuhan menciptakan alam ini sempurna untuk manusia. Nah, bila ada hal yang kemudian mengganggu manusia, berarti ada yang rusak. Ada yang rusak. Dan yang merusak pasti manusia. Manusia yang membuatkan. Nah, itu yang disebut di Al-Quran kan. Maka kemudian pemimpin itu hadir untuk menyelesaikan itu. Iya, menyelesaikan. Kalau kemudian dia tidak mampu menyelesaikan, masyarakat yang harusnya tadi mendapatkan haknya dirugikan. Karena pemimpin tadi harus lebih baik, lebih hebat daripada orang yang dipimpin. Iya, kan, betul itu. Nah, artinya bisa saja nanti siapapun yang akan dilantik menjadi kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur akan datang, bisa saja kemudian masyarakat publik menggugatnya. Iya, betul. Ada hak. Karena bila merasa dia dalam hidup dirugikan, dan itu merupakan tanggung jawab pemerintah, ada hak untuk menggugat. Jadi gugatan itu 2 lah dikenal di hukum tuh. Ada gugatan ganti rugi, ya. Ada gugatan kebijakan. Itu gugatan kebijakan tuh misalnya itu disebut dalam dalam literatur citizen law suit. Semestinya wajib pemerintah itu membuat alat peringatan dini, early warning system. Nah, alat peringatan dini sebelum ada kejadian apa gitu kan, bencana alam, itu wajib hukumnya karena menyelamatkan rakyat. Yeah. Jangan sudah kejadian bencana baru tahu. Nah, itu wajib. Bila itu tidak ada, itu bisa digugat. Nah, misalnya kalau Gunung Merapi kan kita sudah mantap itu kan ya kan, ada begitu ya, ada penelitian sebulan sudah ketahuan ya, dapat mengungsi. Padahal banjir itu sebetulnya bisa juga jadi bila kita lihat pemerintah tidak di undang-undang juga disebut harus ada peringatan dini setiap kejadian-kejadian. Nah, apalagi BMKG ramalan itu ada kan. Nah, itu langkah-langkah harus dilakukan. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika banjir ini, banjiran ini, langkah-langkah konkret apa yang sudah dilakukan pemerintah kota? Iya. Kan ini kan ada berdampak soal ekonomi, sosial ekonomi. Kalau dijawab dengan kami sudah membangun drainase. Tadi kan saya katakan itu yang keliru kan, bangunan yang keliru. Masa? Tapi kan nyatanya banyak ada kan, Por? Permukaan sungai kan lebih tinggi dari drainase. Apa yang dia? Jadi yang akhirnya air sungai yang masuk ke drainase. Iya, air sungai masuk ke drainase. Kan drainase itu kan untuk mengalirkan air ke daerah yang rendah. Yang rendah yang nggak ada lagi air yang rendah. Yang rendahnya jalan, yang rendahnya pemukiman, maka masuklah ke sana. Ya, itu. Oke, itu tadi diskusi kita, ngopi kita terkait dengan banjir. Banjir yang sampai hari ini seolah menjadi diskusi yang tak pernah usai, diskusi yang tidak pernah selesai. Banjir masih menjadi ancaman dan mengepung Kalimantan Selatan. Maka kita berharap ini bisa kita atasi. Bagaimana kemudian kondisi kita tadi, ada beberapa catatan Pak Prof soal bagaimana di hulunya kita perbaiki, di tengahnya kita perbaiki, dan di hilirnya pun juga sama. Karena ketika kita bicara tentang Banjarmasin dengan kota sungai, terkenal dengan banyaknya sungai-sungai, kemudian di lahan gambut misalnya, bagaimana dia berfungsi sebagai daerah tangkapan menyimpan air, itu tidak sekedar soal rona alam, tetapi ada fungsi yang kemudian tidak boleh kita hilangkan. Ketika dia rusak, dia tercederai, maka kemudian itu yang membuat daya tahan lingkungan kita menjadi terganggu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.